Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Habibullah MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah Al-Quran Hadis serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Muhammad Khairul Huda, Muhammad Hulam Fahmi Al-Faqih, Rizal Dwi Saputra yang akan membahas tentang pembagian hadis ditinjau dari segi kualitas dan kuantitasnya. Pembagian hadis diperlukan dalam upaya untuk mengklasifikasikan hadis. Dari sisi kuantitas, pembagian hadis bertujuan untuk mengetahui jumlah rawi pada setiap tingkatan sehingga muncul klasifikasi hadis mutawatir dan hadis ahad. Sedangkan dari sisi kualitas bertujuan untuk mengetahui keautentikan hadis, dilihat dari hadis sahih, hasan, dhaif, dan sebagainya. Yang pertama adalah pembagian hadis berdasarkan kualitas. Pembagian hadis berdasarkan kualitas dibagi menjadi 3. Yang pertama hadis sahih, yaitu hadis yang sanadnya bersambung dan para rawi yang meriwayatkan hadis tersebut adalah adil dan dhabit, serta dalam matan hadis tersebut tidak ada kejanggalan dan cacat. Dapat dijelaskan bahwa hadis sahih adalah hadis yang memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama hadisnya musnad, yaitu hadis tersebut disandarkan kepada Nabi SAW dengan disertai sanad. Yang kedua, sanadnya bersambung, artinya antara rawi dan sanad hadis tersebut pernah bertemu langsung dengan gurunya. Yang ketiga, seluruh rawinya adil dan dhabit. Maksud rawi yang adil yaitu rawi yang bertakwa dan menjaga kehormatan dirinya, serta dapat menjauhi perbuatan buruk dan dosa besar seperti syirik, fasik, dan bid'ah. Adapun yang dimaksud dhabit yaitu kemampuan seorang rawi dalam menghafalkan hadis. Yang keempat, tidak ada syadz, artinya hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis lain dari rawi lain yang lebih kuat darinya. Yang kelima, tidak ada ilah, artinya dalam hadis tersebut tidak ditemukan cacat yang merusak kesahihan hadis. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan menurut bahasa artinya adalah hadis yang baik. Menurut istilah, hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, sanadnya bersambung, tidak mengandung ilat dan tidak janggal, namun rawinya kurang dhabit atau kurang baik tingkat hafalannya. Hadis hasan adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis sahih, hanya saja seluruh atau sebagian perawinya kurang dhabit. Dengan demikian, perbedaan hadis sahih dan hadis hasan terletak pada tinggi rendahnya kedhabitan seorang rawi. Hadis hasan bisa dijadikan sebagai dasar sumber hukum Islam, namun tingkatannya di bawah hadis sahih. Kemudian yang ketiga adalah hadis dhaif atau hadis lemah. Hadis dhaif adalah hadis yang kehilangan satu atau lebih syarat-syarat hadis sahih atau hasan. Pada dasarnya, hadis dhaif disebabkan 2 alasan, yaitu 1. Karena sanadnya tidak bersambung. Yang kedua, karena faktor lain, misal matan. Kemudian macam-macam hadis dhaif. 1. Pembagian hadis dhaif ditinjau dari segi terputusnya sanad. Yang pertama, hadis mu'allaq adalah hadis yang dihapus dari awal sanadnya seorang perawi atau lebih secara berturut-turut. Kemudian adalah hadis mursal. Hadis mursal adalah hadis yang gugur dari akhir sanadnya seorang perawi sesudah tabi'in. Yang ketiga adalah hadis munqati, adalah hadis yang sanadnya terputus di bagian mana saja, baik sanad terakhir atau periwayat pertama atau sahabat maupun sahabat. Kemudian adalah hadis mu'an'an dan mu'annan. Mu'an'an adalah hadis yang sanadnya terdapat redaksi an atau dari seseorang. Mu'annan adalah hadis yang redaksi sanadnya terdapat kata anna. Kemudian adalah hadis mu'dhal, adalah hadis yang gugur 2 orang sanadnya atau lebih secara berturut-turut. Kemudian adalah hadis mauquf. Hadis mauquf adalah hadis yang sanadnya terhenti pada para sahabat Nabi tanpa ada tanda-tanda, baik secara perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan derajat marfu. Kemudian adalah hadis maqtu, adalah hadis yang sanadnya berujung pada para tabi'in atau penerus atau sebawahnya.
Kemudian adalah pembagian hadis dhaif karena periwayatnya tidak adil. Yang pertama adalah hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis dusta yang dibuat-buat dan dinisbahkan kepada Rasulullah. Kemudian adalah hadis matruk, adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang tertuduh sebagai pendusta. Kemudian adalah hadis mungkar, adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat periwayat yang mengalami kekeliruan, kesalahan, dan pernah berbuat fasik. Materi yang selanjutnya adalah pembagian hadis dari segi kuantitasnya. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Pengertian hadis mutawatir. Secara terminologi, hadis mutawatir berarti hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari satu rawi yang diantara mereka tidak ada kesepakatan untuk berbuat dusta dari awal hingga akhir sanad. Syarat-syarat hadis mutawatir yang pertama yaitu hadis mutawatir harus diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi dan dapat diyakini bahwa mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Kemudian syarat yang kedua adalah keseimbangan antara perawi pada tobaqat pertama dan tobaqat berikutnya. Artinya, perawi pada setiap tingkatan harus sama jumlahnya. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan tanggapan panca indera. Maksudnya harus benar-benar dari hasil pendengaran atau penglihatan sendiri. Kemudian adalah macam-macam hadis mutawatir. 1. Hadis mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang dalam periwayatnya menggunakan lafaz yang sama, sehingga para ulama mengatakan bahwa hadis mutawatir lafzi merupakan hadis yang dalam periwayatannya antara lafaz dan maknanya sama. Yang kedua adalah hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang dalam periwayatan hanya maknanya saja yang sama. Jadi dalam hadis ini antara perawi satu dengan perawi lainnya dalam meriwayatkan hadis menggunakan lafaz yang berbeda, akan tetapi masih dalam satu makna. Yang kedua, hadis ahad. Pengertian hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah rawinya tidak sampai pada jumlah mutawatir, tidak memenuhi syarat mutawatir, dan tidak pula sampai pada derajat mutawatir. Hadis ahad dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, hadis mansyur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 atau lebih tetapi belum mencapai derajat mutawatir. Yang kedua, hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang parawi walaupun 2 orang parawi tersebut berada dalam satu tingkatan saja. Kemudian setelah itu orang-orang meriwayatkannya. Yang ketiga, hadis gharib adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat seseorang yang menyendiri dalam meriwayatkannya, di mana saja penyendiri sanad itu terjadi. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pembagian hadis dari segi kualitas dan kuantitas. Saya Rizal Dwi Saputra mewakili kelompok mengucapkan terima kasih telah berkenan mendengarkan presentasi dari kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.